Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik yang selalu mengasihi kami, yang selalu menyertai kami dalam segala keadaan. Kami bersyukur untuk pagi ini, kembali di hari baru ini kami diberi kesempatan, diberikan nafas hidup. Semua kami sadari adalah karunia Tuhan bagi kami. Saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Tertulis demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kelemahan kebanyakan dari kita manusia seringkali adalah terlalu fokus pada hal-hal yang ada di dunia ini. Terlalu sibuk untuk mempersiapkan apa yang ada di bumi tanpa memikirkan untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan kita yang nanti dalam keabadian. Tidak salah kita belajar untuk mempersiapkan masa depan. Tidak salah kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Tapi bersamaan dengan itu, kita perlu menyeimbangkan diri dan mengingat akan satu fokus tujuan hidup yang kekal yang harus kita siapkan, karena itu akan kita hadapi. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25 ini dikatakan bahwa tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kehidupan ini, saudara, ibarat sebuah pertandingan. Setiap hari kita dihadapkan pada tantangan, godaan, dan juga kesempatan untuk bertumbuh. Dalam pertandingan ini kita diminta untuk menguasai diri kita secara pribadi, karena pengendalian diri merupakan kunci untuk menghadapi situasi dengan penuh kemenangan. Kita perlu mengikuti tuntunan Roh Kudus dan tidak terbawa emosi ataupun nafsu kedagingan kita. Kita perlu belajar mengendalikan tanggapan atau respon kita terhadap segala sesuatu yang datang dalam hidup kita. Dalam ayat ini tertulis, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Di sini terdapat perbandingan antara mahkota yang fana dengan mahkota yang abadi. Mahkota yang fana berbicara tentang pencapaian dan penghargaan dunia yang bersifat sementara. Banyak orang terkadang mengorbankan prinsip dan nilai kebenaran demi kesuksesan secara duniawi. Tapi mahkota dunia tidak akan bertahan selamanya dan tidak akan mampu memberikan kepuasan yang sejati. Di sisi yang lain, mahkota yang abadi berbicara tentang upah atau pahala yang bersifat kekal, tidak terbatas oleh waktu atau dunia secara fisik. Mahkota yang abadi berbicara tentang kehidupan kekal yang Tuhan karuniakan kepada orang-orang yang mau setia dan percaya kepadanya. Kita semua diajar oleh firman Tuhan untuk hidup dengan tujuan yang lebih tinggi, tujuan yang lebih mulia, yaitu untuk mengerjakan kebenaran dan kasih dalam hidup kita. Keputusan kita untuk hidup dalam kebenaran dan selalu setia dalam iman akan membawa kita masuk pada kemuliaan Tuhan yang kekal sebagai imbalan atau hadiah yang paling berharga
yang akan kita miliki dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua ada dalam sebuah pertandingan hidup di dunia ini. Bukan pertandingan tentang siapa yang lebih berhasil, siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih hebat dalam jabatan atau status secara sosial. Tapi sebuah pertandingan iman yang treknya membawa kita menuju ke sorga. Kita perlu menyadari akan status kita, bahwa kita ini adalah ibarat seperti seorang pejuang iman atau pelari dalam iman yang berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara dan saya ada dalam pertandingan iman ini. Karenanya mari kita kendalikan diri dalam segala hal, jalani hidup dengan prinsip kebenaran firman Tuhan, dan jangan hanya fokus kepada keberhasilan dunia yang fana, tapi persiapkan diri untuk mendapatkan mahkota yang abadi, yaitu kehidupan kekal yang akan kita terima dari Tuhan, asal kita taat dan setia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu mengingatkan kami tentang arti hidup, bahwa kami semua ada dalam sebuah pertandingan iman, pertandingan yang perlu kami jalani dengan pengendalian diri, yaitu hidup yang berfokus dan berpegang pada kebenaran firman-Mu. Kami sadari bahwa dunia ini fana, ada banyak hal-hal yang seringkali menjadi fokus hidup kami, tapi fokus itu adalah sementara. Kami seringkali terjebak dengan hal-hal yang materi, hal-hal yang fisik, jasmani, dan melupakan fokus yang kekal. Ajari kami Tuhan untuk selalu ingat akan fokus tujuan kekal yang harus kami jalani dengan cara hidup berfokus dan mengendalikan diri seturut dengan kebenaran firman-Mu. Ajar kami taat dan setia kepadamu Tuhan Yesus, beriman kepadamu sampai akhir, melayani dan mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah dan pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu dan kehidupan kami membawa berkat bagi sesama kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam masalah persoalan, agar Tuhan melawat, menjamah, memberikan kesembuhan, kelepasan, kekuatan baru, dan mujizat yang ajaib Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.